Assalamualaikum, welcome back to my channel bersama saya Sani Amalia. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel atau sering disingkat PLSV. Kita akan mengenal terlebih dahulu bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya yaitu AX plus B sama dengan C, di mana variabelnya adalah X, kemudian koefisien dari variabel X adalah A, dan konstantanya adalah B dan juga C. Ya, disebut persamaan linear satu variabel karena pernyataan atau kalimat matematika yang ada di ruas kiri dengan di ruas kanan ini dihubungkan dengan tanda sama dengan, sehingga disebut dengan persamaan. Kemudian disebut linear karena pada variabel di sini yaitu variabel X memiliki derajat paling tinggi yaitu 1. Derajat 1. Jadi ketika kalian melihat sebuah bentuk persamaan dengan variabel berderajat tertingginya yaitu 1, maka bentuk tersebut dapat dipastikan adalah bentuk linear. Kemudian satu variabel jelas pada bentuk umum ini variabelnya hanya ada satu yaitu X. Sehingga AX plus B sama dengan C dapat disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Dengan catatan, koefisien A tidak boleh sama dengan 0 ya. Kita lihat contoh dari PLSV. Nah, di sini ada bentuk 2X plus 1 sama dengan 3. Kita bisa menentukan tentunya variabelnya adalah X, kemudian koefisien dari variabel X-nya adalah 2, dan konstantanya adalah 1 dan juga 3. Kita lihat contoh yang lainnya. X plus 5 sama dengan 10. Variabelnya yaitu X, kemudian koefisien dari variabelnya di sini tidak tertulis sebuah bilangan, maka jika tidak tertulis sebuah bilangan, koefisiennya adalah 1. Jadi 1 ini pada umumnya tidak ditulis ya ketika menjadi sebuah koefisien pada suatu variabel. Nah, jadi koefisiennya adalah 1, kemudian konstantanya adalah 5 dan 10. Itulah tadi bentuk-bentuk dari persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Mari perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai X pada persamaan 2X ditambah 1 sama dengan 5. Oke, untuk menyelesaikan soal tersebut, saya akan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan konsep. Cara konsep. Oke. Dengan cara konsep, maka soal atau persamaan 2X plus 1 sama dengan 5, ini akan kita operasikan step by step sedemikian sehingga kita peroleh sebuah bentuk X sama dengan. Oke. Untuk mencapai bentuk X sama dengan, maka kita perhatikan di ruas kiri yaitu 2X plus 1, kita harus menghilangkan plus 1-nya ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengoperasikan dengan sesuatu yang membuat nilainya menjadi sama dengan 0. Sehingga 2X plus 1 ini kita kurangkan dengan 1. Karena 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Karena ruas kiri kita kurangkan dengan 1, maka ruas kanan juga harus kita kurangkan dengan 1. Setelah itu kita sederhanakan bentuknya, sehingga diperoleh 2X sama dengan 4. Nah, karena tujuan kita ingin memperoleh bentuk X sama dengan, maka ruas kiri yang bentuknya 2X ini harus kita jadikan bentuk X saja atau 1 kali X. 2 kita operasikan dengan sesuatu
sehingga harus sama dengan 1. Maka dari itu 2 atau 2x ini kita bagi dengan 2. Karena 2x dibagi 2 hasilnya menjadi 1x atau x saja. Ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga kita bagi dengan 2. 2x dibagi 2 sama dengan x, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga diperolehlah jawabannya yaitu x sama dengan 2 atau nilai x yang memenuhi persamaan 2x plus 1 sama dengan 5 adalah 2. Ini dengan cara konsep. Yang kedua yaitu dengan cara instan. Mungkin ini sudah sering kalian lakukan ketika mengoperasikan persamaan linear. Dengan cara instan maksudnya adalah dengan cara kalian memindahkan bentuk bilangan atau bentuk lainnya dari ruas kiri ke ruas kanan atau begitupun sebaliknya. 2x plus 1 sama dengan 5. Nah, karena tujuan kita sama yaitu ingin mencari nilai atau bentuk x sama dengan, maka biasanya kalian pindahkan satunya ke ruas kanan. Nah, mungkin membahasakannya seperti itu ya. Dipindahkan ke ruas kanan. Apabila ada sesuatu yang dipindah ruaskan, yang asalnya dijumlah, maka pindah ruas menjadi dikurangi. Begitupun ketika bentuknya dikali, maka ketika pindah ruas, maka menjadi dibagi. Mungkin itu cara yang sering kalian gunakan di sekolah ya. Nah, kita akan coba menggunakan cara itu sehingga kita akan memindahkan plus 1 ini ke ruas kanan. Jadi yang tadinya ditambah menjadi dikurangi. Jadi 2x sama dengan 5 dikurangi 1. Kemudian, karena kita ingin memperoleh bentuk x sama dengan, maka 2x atau yang ditulis 2 kali x gitu ya, ini kita pindah ruaskan juga gitu ya. 2-nya kita pindah ruaskan. Oh, kita sederhanakan dulu ini. 2x sama dengan 4. Oke. Nah, 2-nya kita pindah ruas ke ruas kanan, maka yang tadinya 2 kali x, tadinya dikali, pindah ke kanan menjadi dibagi. Sehingga x sama dengan 4 dibagi 2, atau x sama dengan 2. Oke, nah ini cara instan yang saya maksud yaitu dengan memindah-mindahkan ya, memindah-mindahkan bilangan. Kalian mau menggunakan cara yang mana? Bebas. Yang jelas sebagai catatan kalian harus tahu konsep pengoperasiannya seperti apa. Kita lihat contoh soal lainnya. Tentukan nilai P pada persamaan P plus 2 ditambah 3P plus 18. Oke, ini bentuknya agak berbeda ya, di mana di ruas kiri terdapat variabel P, di ruas kanan juga terdapat variabel P. Nah, untuk menyelesaikannya, kita coba dengan cara instan. Maka, dari soal P plus 2 sama dengan 3P plus 18, ini akan kita cari nilai P sama dengannya. Nah, tips yang pertama adalah kumpulkan dulu semua suku yang memiliki variabel P di ruas kiri semua. Kemudian sisanya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga pada ruas kiri bilangan 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Sementara yang tadinya di ruas kanan yaitu yang 3P, ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi, P dikurangi 3P sama dengan 18, kita tulis lagi, dikurangi 2. Kenapa dikurangi 3P? Karena tadinya di ruas kanan nilainya positif, maka pindah ke ruas kiri jadi dikurangi. Begitupun ditambah 2, ini pindah ke ruas kanan, tadinya di ruas kiri, sehingga yang tadinya ditambah menjadi dikurang.
Oke, kita operasikan P min 3P yaitu min 2P sama dengan 18 dikurangi 2, 16. Nah, min 2P artinya min 2 dikalikan P. Jadi kalau kita pindah ruaskan, maka P sama dengan 16 dikurangi dibagi negatif 2. Jadi hasilnya P sama dengan negatif 8. Ini cara instan. Kita coba cara konsep. Ini kalian harus tahu juga ya cara konsep. Penting soalnya. Nah, bagaimana cara konsep? Oke, P plus 2 sama dengan 3P plus 18. Ya, kita ingin mendelete dulu atau menghilangkan dulu plus 2-nya di ruas kiri sehingga kita kurangi kedua ruas dengan 2. Jadi P plus 2 dikurangi 2 sama dengan 3P plus 18 dikurangi 2. Hasilnya P sama dengan 3P ditambah 16. Nah, ini udah P sama dengan, tapi di ruas kanan kita perhatikan masih ada bentuk P-nya ya, jadi ini belum selesai. Kemudian kita ingin menghilangkan 3P di ruas kanan, sehingga kita kurangi dengan 3P di ruas kanan. Maka ruas kiri juga sama-sama dikurangi dengan 3P. Nah, 3P kurangi 3P. Ini kita tulis lagi, tambah 16. P dikurangi 3P jadi negatif 2P. Ini jadi 0, sisa 16. Kemudian supaya menjadi P saja, 1P gitu ya, kita bagi dengan negatif 2. Ruas kanan juga kita bagi dengan negatif 2, sehingga diperoleh P sama dengan negatif 8. Selesai. Nah, kita coba bentuk lainnya. Contoh soal yang ketiga yaitu tentukan nilai Y pada persamaan 7 dikali Y min 2 sama dengan 2 dikali 3Y min 4. Kita lihat bilangan di luar kurung adalah 7 dengan 2. Nah, bilangan ini kalau dibagi tidak menghasilkan bilangan bulat ya, sehingga kita kalikan dulu bilangan yang di luar kurung dengan bentuk linear yang ada di dalam kurung. Caranya, kita kalikan 7 dengan Y, kemudian kalikan 7 dengan negatif 2. Begitupun, 2 kita kalikan dengan 3Y, kemudian 2 dikalikan dengan negatif 4. Sehingga diperoleh 7Y dikurangi 14 sama dengan 6Y dikurangi 8. Oke, kita coba dengan cara instan. Maka 7Y kita kurangi dengan 6Y karena pindah ruas bentuk 6Y-nya ke kiri sama dengan negatif 8 ditambah 14. Karena 14-nya yang tadinya dikurangi 14, pindah ruas ke kanan jadi ditambah 14. 7Y dikurangi 6Y sama dengan Y. Negatif 8 ditambah 14 sama dengan 6. Sehingga diperoleh Y yang memenuhi, nilai Y yang memenuhi yaitu 6. Atau Y sama dengan 6. Bagaimana dengan cara konsep? Oke, dengan cara konsep, maka 7Y min 14, kita hilangkan 14-nya dulu sehingga kita tambahkan dengan 14, maka ruas kanan pun kita tambahkan dengan 14. Diperolehlah 7Y sama dengan 6Y ditambah 6. Kemudian supaya 6Y di ruas kanan hilang, kita kurangkan kedua ruas dengan 6Y. Nah, sehingga diperoleh bentuk seperti berikut. 7Y dikurangi 6Y tinggal Y,
sama dengan ini menjadi 0 ya. Sisa tinggal 6. Sehingga diperoleh Y sama dengan 6. Ya, itu tadi pembahasan tentang persamaan linear satu variabel beserta contoh soalnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan part 2, kita akan bahas soal cerita tentang persamaan linear satu variabel. Terima kasih.